Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawandi di Serbuk Senin Barbuku. Seperti biasa hanya ada di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Nah, seperti biasa di Serbuk ini ada buku yang siap saya bacakan untuk Anda. Dan masih dengan buku yang sama, yaitu Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern, karya dari Roger Crowley ya. Nah, kemarin sudah kita masuk ke bagian kedua, masuk ke bab 7 kalau tidak salah ya. Rame tambah seru nih. Nah, silakan yang mau ikutan komen seputar apa yang saya bacakan boleh ya di 0855420912. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah gabung di live TikTok, ada Dimas Wibowo, terus kemudian ada Syahrul Mubarok, ada Panci Imut. Ada user 0823, ada juga Travolution ya. Yes. Oke, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mau mampir ke studio radio bisa nggak? Oh boleh, sini main ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya. Oke, saya hadirkan untuk Anda bagian berikutnya. Oke, pada 5 Desember mereka melihat pantai. Oh ya, kemarin itu sudah sampai di bagian 7 itu bercerita tentang bagaimana kemudian Spanyol itu mulai melancarkan ekspedisinya, dan Portugis juga. Pokoknya Spanyol Portugis itu bersaing banget dalam ekspedisi. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Nah, kalau misalkan mau lihat video yang kemarin minggu yang lalu, silakan bisa di mana? Di YouTube ya. Ada tuh. Ya. Oke. Pada 5 Desember, mereka melihat pantai Brasil, wilayah Portugis, dan berbelok ke selatan tanpa mendarat. Pada hari Natal, armada berhenti. Namun malam itu cuaca berubah. Armada Loaiza akan menjalani kembali siksaan yang dirasakan oleh Magellan di Samudra Atlantik Selatan. Hanya saja, sekarang telah memasuki musim dingin dan kondisinya bahkan lebih buruk lagi. Pada lintang 40 derajat selatan, mereka menghadapi angin sakal yang kuat. Rasanya mustahil untuk bergerak maju. Pada tanggal 29, kapal dilanda badai yang lebih ganas. Kapitana lenyap. Setelah 2 hari mencari tanpa hasil, sisa armada menuju ke selatan menuju Sungai Santa Cruz, tempat Magellan bersembunyi selama 7 minggu. Ini adalah titik pertemuan yang disepakati jika terjadi insiden seperti itu. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan kapal Loaiza. Pada sebuah pertemuan di Sancti Spiritus, diputuskan untuk terus bergerak menuju selat, meninggalkan pesan dalam botol yang diberi tanda salib. 2 hari kemudian, Elcano berpikir dia telah mencapai mulut selat dan memberi isyarat kepada armada untuk terus maju. Namun, keraguan segera terasa. Sebuah perahu kecil telah diberangkatkan. 2 orang di antaranya, Bustamante dan Roldan, yang pernah ikut dalam perjalanan Magellan, merasa yakin ini adalah mulut selat yang dicari. Yang lainnya tidak begitu yakin. Tempat itu lebih mirip sungai. Gelombang pasang menunjukkan itu bukanlah jalur laut. Urdaneta sangat kritis. Sejujurnya, itu adalah kebutaan orang-orang yang pernah berada di selat sebelumnya, khususnya Juan Sebastian del Cano. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Pada malam hari mereka telah mencapai Tanjung Virgenes, Tanjung Bengkok di Muara Selat, dan Sancti Spiritus pun berlabuh. Pada pukul 10 malam,
Angin darat kencang menerpa kapal. Setelah fajar, kami berpikir harus melanjutkan berlayar, tetapi tidak bisa. Anginnya sangat kencang. Keempat jangkar yang telah kami turunkan mulai terseret karena air laut begitu tinggi hingga berulang kali ombaknya lebih tinggi dari bagian tengah tiang. Tidak seorang pun bisa bergerak dari tempatnya, berdiri. Para pelaut tercengang. Mereka tahu kami telah tersesat. Para tentara tidak mampu untuk berdiri tegak. Situasi makin memburuk setiap menitnya. Elkano memberi perintah untuk melepaskan tali temali, menurunkan layar, dan mendaratkan kapal di pantai. Sancti Spiritus benar-benar kandas. Saat itu, ombak sedang menyapu tinggi sekali di atas pantai. Beberapa orang, tentara, dan pelaut mulai melompat turun. Mereka mencoba mengatur waktu, lompatannya karena arus bawah akan menarik mereka ke bawah kapal. Dari 10 orang, hanya 1 yang lolos. Lautan menangkap mereka dan melontarkan mereka ke bawah kapal. Kebanyakan dari mereka terkoyak-koyak, sementara yang lainnya karena tidak mampu menyelamatkan diri, akhirnya tenggelam. Orang yang berhasil sampai ke darat menjadi penyelamat awak kapal. Kami melemparkan tali yang diikatkan pada tiang layar laten ke daratan pada orang yang selamat, dan dengan bantuan tali ini kami berhasil melintasi Sangga Mara ke daratan, dan kami semua berhasil keluar dari kapal dengan pertolongan Tuhan. Bukan berarti tanpa upaya yang melelahkan dan bahaya besar serta baju basah kuyup. Dan tempat kami mendarat adalah tempat yang sangat terkutuk karena tidak ada apapun di sana kecuali kerikil. Cuacanya sangat dingin dan kami pasti sudah mati jika tidak memaksakan diri untuk berlari mondar-mandir agar menjaga tubuh kami tetap hangat. Badai mereda dan awak kapal yang karam berhasil menyelamatkan kotak dan perbekalan, tetapi malamnya badai datang kembali dengan kekuatan lebih dahsyat, menyapu semua yang telah mereka selamatkan. Ekspedisi ini menjadi luluh lantak akibat pukulan-pukulan musim dingin di Samudra Atlantik Selatan. Sancti Spiritus hancur tanpa bisa diperbaiki lagi, meninggalkan Elkano terdampar di pantai. Kapitana telah menghilang. Kapal-kapal lain berhasil menghadapi badai untuk berlayar kembali ke tengah lautan. Tetapi kini ingin berlindung di dalam selat tersebut, dan untuk melakukan itu mereka memerlukan pengalaman Elkano pada masa lalu. Hanya saja dia sekarang terdampar di tempat lain dengan para penyintas kapal karam lainnya. Saat badai telah berlalu, sebuah perahu dikirimkan untuk membawa Elkano ke kapal. Semua orang di pantai sangat ingin diselamatkan. Sayangnya perahunya terlalu kecil untuk menampung lebih dari beberapa orang saja. Urdaneta mencatat, hanya saya yang pergi bersama kapten dan kami naik ke Annunziata. Pemuda itu rupanya sudah dianggap cukup berharga. Di muara selat, mereka menemukan Kapitana yang hilang dan San Gabriel. Badai kembali menerjang, menghantam kapal-kapal itu, menyapu bersih perahu kecil mereka. Annunziata mulai menyeret jangkarnya. Kami diempaskan ke tepian sungai yang curam, dan tak seorang pun di antara kami yang bisa lolos darinya hidup-hidup. Orang-orang mulai melolong pilu. Elkano memerintahkan sang kapten untuk memaksa orang-orang itu kembali bekerja. Kapal berhasil diselamatkan, berlayar ke lautan lepas dan memasuki selat lagi. Dan di sana mereka menemukan 2 kapal yang hilang. Hanya Tuhan yang tahu betapa senangnya kami saat menemukan mereka di sana, karena kami pikir mereka sudah hilang. Lanskap selat
yang dahulu dikunjungi oleh Magellan benar-benar kosong dari keberadaan manusia. Namun sekarang sebaliknya, kami melihat orang-orang di daratan. Mereka tampak mengenakan pakaian berwarna merah. Untuk melihat seperti apa mereka, kami mengirim sampan kecil ke darat dan menemukan mereka adalah orang Indian. Awak kapal membawa salah seorang di antaranya yang sangat tinggi besar, 1 hasta lebih tinggi daripada siapapun yang berada di kapal. Dia memakai kulit zebra, seekor guanaco, sejenis binatang ilama, dan kakinya memakai semacam sandal terbuat dari kulit yang sama. Ketika mereka membawanya ke kapal, dia sangat terkejut. Mereka memberinya anggur yang sangat membuatnya senang, dan sebuah cermin yang membuatnya kebingungan karena meyakini ada orang Indian lainnya di dalam cermin. Dia sangat senang dan menari-nari cukup lama, lalu membuat tanda untuk diantar kembali ke darat. Mereka segera memprioritaskan upaya untuk menyelamatkan orang-orang yang berasal dari kapal karam yang terdampar di pantai, dan untuk melakukannya, Urdaneta dan rombongan penyelamat mendarat untuk melakukan perjalanan kembali ke tempat mereka lewat jalur darat. Begitu tiba di pantai, tampak jelas bahwa perlakuan yang murah hati kepada orang yang mengunjungi kapal telah memicu ketertarikan orang-orang Patagonia lainnya. Saat awak kapal berangkat mencari rekan-rekannya, ada sekitar 30 orang, baik lelaki maupun perempuan yang bertubuh sangat tinggi, turut mengikuti mereka. Dan mereka mulai meminta makanan dan minuman kepada kami. Kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki di ransel, kemudian mengunjungi permukiman mereka. Tempatnya dipenuhi gubuk terbuat dari kulit zebra yang dihuni oleh istri dan anak-anak mereka. Saat ingin berpindah ke tempat lain, mereka membawa gubuknya dan menaruhnya di punggung kaum perempuannya. Sedangkan mereka berjalan hanya menenteng busur dan panah. Sekitar 10 orang dari mereka mengikuti kami selama 1,5 hari. Tetapi ketika melihat ransel kami mulai kosong, mereka berbalik kembali. Rombongan penyelamat melanjutkan perjalanan. Matahari terasa panas menyengat karena kehabisan air. Mereka merasa sangat haus. Urdaneta terpaksa meminum air kemihnya sendiri. Saya minum 7 atau 8 teguk dan tersadarkan seolah-olah baru saja makan dan minum. Mereka akhirnya menemukan genangan air dan minum. Mereka akhirnya menemukan, tetapi perjalanan berubah menjadi mimpi buruk. Berjalan menyusuri pantai di bawah tebing curam, mereka terjebak oleh angin air pasang. Kami tidak bisa maju atau mundur, juga tidak bisa ke daratan di belakang karena tebingnya sangat tinggi. Akhirnya air mencapai lutut kami, dan karena tidak ada solusi lain, kami memutuskan untuk memanjat tebing tersebut. Pemanjatan cukup sulit, tetapi mereka berhasil. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas bantuan yang telah Dia berikan kepada kami. Malam itu, ketika mereka membuat api untuk memanggang beberapa ekor bebek dan kelinci, sebuah kantong mesiu terbakar. Urdaneta mengalami luka bakar sangat parah, yang membuat saya melupakan semua pekerjaan dan bahaya yang telah terjadi. Cuaca di tempat itu sangat dingin, sehingga mereka mengubur diri dengan pasir. Tetapi mereka tidak bisa beristirahat pada malam hari akibat gonggongan binatang tak dikenal dan rasa takut karena orang Patagonia mungkin akan membunuh mereka. Kami terjaga sepanjang malam, cemas dan tidak bisa tidur. Keesokan harinya, kami kembali berjalan menyusuri pantai. Barulah pada hari keempat, mereka mencapai para pelaut dari kapal karam yang merasa lega dan senang melihat orang-orang yang datang. Dari pantai itu ada kabar baik.
Kabar baik apakah gerangan? Saya akan bacakan untuk Anda. Tapi kita perlu jeda dulu deh untuk kesempatan ini. Saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 0855420912. Ada bukan ya. Oh, yang di live TikTok ada Arbatex, ada Maela Dewi Rati, ada Tan, ada Love ya. Ada Mikaela Maharani ya. Terus siapa lagi? Ada Tata Andrianto dan lain-lainnya. Thank you, terima kasih. Ada Nadia. Ada siapa lagi nih? Ada Doim gitu. Oke deh. Yap, ditunggu respon dari Anda di 0855420912. Pokoknya hanya ada di sini. Serbuk Senin Berbuku di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif.